Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Fatur, Pak Rohim, MPK Ketua MPK Lamongan, Mas Muslimun, Ketua MPK Gresik, kemudian Mas Faris dan semua teman-teman yang berada di jamaah Zumiyah ini. Jadi jamaah Zumiyah nih. Dan selamat datang, sepertinya ada wakil ketua PDM ya, apa ini anggota KPU. Jadi KPU Gresik kayaknya nongol kayaknya. Iya Mas Muslimun. Mas Sidik ada ya ini? Pernah ya, sudah masuk ya, tadi. Kayaknya tampil ya. Iya. Selamat datang Mas Sidik. Iya. Tapi ditanya juga Mas Burhan, itu apa bebas seperti apa, sudah bebas dari ketua KPU Gresik itu? Oh, sudah bebas lah. Jadi kalau berbicara pengkaderan di Sidoarjo itu, karena Sidoarjo ini luar biasa, banyak sekali orang-orang urban. Jadi yang saya bicarakan uniknya Sidoarjo itu, yang jelas pengkaderannya malah mulai bergeliat banyak itu di ranting-ranting. Di ranting-ranting itu banyak sekali karena banyak orang-orang yang pendatang yang notabene itu malah keluarga yang di kampungnya, keluarga asal mereka ini itu berasal dari keluarga Muhammadiyah banyak sekali. Ya contoh mungkin kader-kadernya Pak Rohim ada di Sidoarjo, kader-kadernya Mas Muslimu mungkin di Sidoarjo, kan banyak sekali yang berasal dari Lamongan atau yang lainnya, itu banyak yang datang. Maka terus terang di Sidoarjo itu kalau sudah ada suatu perumahan, itu lebih mudah nanti mendirikan ranting-ranting yang ada di sekitar Sidoarjo. Jadi kalau misalnya ya alhamdulillah di tempat saya pun dari beberapa tahun yang sebelumnya tidak ada ranting berdiri, karena ya kita ketahui juga bahwasanya Sidoarjo itu mayoritas untuk ormasnya adalah dari saudara-saudara kita. Maka sebenarnya pendirian ranting itu bagaimana kemauan dari jamaah atau orang-orang yang betul-betul mau mendirikan. Jadi makanya kader-kader yang saat ini yang dibutuhkan sebenarnya di Muhammadiyah itu jangan sampai hanya aktif di tingkatan daerah sampai wilayah atau pusat saja, tetapi tidak mengopeni yang namanya basis massa, yang mana sebenarnya itu real di ranting-ranting itu, yang mana hajat para anggota, hajat para orang-orang Muhammadiyah itu yang betul-betul harus kita perhatikan, harus kita dampingi, dan langsung berhadapan dengan kegiatan-kegiatan yang nyata yang ada di ranting. Jadi sebenarnya Muhammadiyah ini kalau misalnya kita bisa membuka
jaringan-jaringan itu bisa betul-betul menjadikan ladang dakwah. Contohnya, mohon maaf ini sharing saja ya, karena universitas-universitas terutama yang Universitas Muhammadiyah itu rata-rata sebenarnya sudah memberikan peluang beasiswa untuk para kader. Nah, kalau di Sidoarjo, di Sidoarjo itu PDM-nya pun sudah komitmen ketika ada anak-anak atau kader yang langsung meminta rekomendasi dari PDM itu mesti harus bertemu dengan pimpinan ranting dulu. Jadi fungsi pimpinan ranting yang saya rasakan di Sidoarjo itu sangat luar biasa. Bagaimana sebenarnya memberikan, kalau misalnya mungkin tidak jauh lah dengan daerah-daerah lain, bahwasanya ada kalau misalnya bahasanya, kalau bahasa sini ujuk-ujuk, ada yang meminta rekomendasi atau yang lainnya untuk masuk ke universitas, ke Muhammadiyah atau yang lainnya. Itu kalau misalnya di Sidoarjo atau di tempat lain, sebenarnya itu bagian dari kita ini nanti memperhatikan kader-kader kita, ngopeni kader-kader kita, sehingga nanti kader-kader kita ini tetap mempunyai intelektualitas yang menunjang. Ini perlu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana sebenarnya apa yang dikatakan Profesor Dr. Mukti Ali itu, bahwasanya nanti kemajuan Muhammadiyah di masa yang akan datang itu bisa dilihat bagaimana kader-kader yang saat ini. Kalau kader-kader saat ini mempunyai perangai yang baik, kader-kader yang saat ini masih namanya mempunyai kepedulian dengan persyarikatan, maka insya Allah persyarikatan kita ini nanti tetap menjadi persyarikatan yang mencerahkan. Tetapi kata Profesor Mukti Ali, kalau misalnya kader-kader yang saat ini ada mempunyai perangai-perangai buruk, maka bisa jadi berimbas dengan persyarikatan yang akan datang. Jadi kalau saya tetap MPK Sidoarjo itu adanya sinergi juga dengan majelis-majelis yang lain. Misalnya Masjid Tabligh. Masjid Tabligh itu ada yang namanya Forum Komunikasi Masjid Muhammadiyah Kabupaten Sidoarjo. Insya Allah ada yang bergabung sekarang, Pak Agus Asyanto ini pengurus Forum Komunikasi Masjid Muhammadiyah Kabupaten Sidoarjo. Jadi mereka ini setiap Ahad pagi, di Ahad pertama dan kedua itu keliling. Nah, saya pun berkecimpung di sana. Itu kita nanti melihat bagaimana potensi-potensi kader yang itu berasal dari masjid. Nah, kemudian kita pun, dan di Sidoarjo itu gini Pak Rohim, Pak Muslimun, di Sidoarjo itu kadang ada remaja-remaja itu ya, ketika dia bergabung di masjid itu kadang belum mau diajak ke IPM dan diajak ke pemuda. Maka awal kita mengenalkan itu di masjid dulu. Mengenalkan di masjid dulu. Nanti ketika sudah dia itu mempunyai kecintaan terhadap perserikatan kita, kemudian nantinya sudah mempunyai hiroh untuk perserikatan, maka baru nanti kita berkomunikasi dengan pimpinan cabang, baik nanti PCPM atau yang lainnya, itu untuk berkomunikasi. Jadi makanya
Sidoarjo yang mana banyak perumahan, kemudian banyak orang-orang urban, itu pun pendekatan-pendekatan kita ini harus melalui pendekatan yang banyak jalannya. Jadi kalau misalnya Mas Faris Maani itu ada kader ideologis, ada kader biologis ya. Ini perlu harus dikombinasikan. Kemudian kita pun ya itu, jadi apakah nanti orang-orang itu dari ideologis yang kita sampaikan itu akan menarik, maka bisa nanti kader ini bisa kita naungi. Kalau biologis, ya kan? Nah ini biologis pun sebenarnya ada masalah ketika sudah ayah ibunya itu sudah aktif, tapi kadang anak-anaknya ada yang belum mau. Jadi makanya betul sekali kader kita ini betul-betul harus memperhatikan. Di satu sisi adalah bagaimana kita ini ngopeni kader-kader ideologis, ya. Kemudian kita pun harus memperhatikan juga kader-kader biologis. Dan saya Mas Rohim, Mas Muslimun dan yang lain-lain, ketika saya ini diminta oleh kader muda, anak pemuda, anak pemuda mau minta anak NA, itu saya antar. Ini nanti ini masalahnya orang tua itu kadang kita itu menjadi jaminan kan gitu. Jadi ada kalau misalnya ada anak pemuda yang naksir ke anak NA, kemudian belum berani menanyakan. Ini apa MPK PDM ini harus peduli juga loh Pak. Nah ini bagian dari nanti ketersambungan ya adanya ideologis dan biologis tadi. Jadi kadang kita ini apa ya kader-kader kita sudah saling dekat tapi tidak ada motivasi dari orang-orang sekitarnya, maka nantinya tidak jadi menjadikan sendi-sendi dari pengkaderan itu. Nah ini Insya Allah kalau misalnya nanti Mas Rohim, Mas Muslimun, ayo dari Gresik, dari Lamongan, nanti bisa nanti seduluran bahasanya dengan yang di apa namanya Sidoarjo ini akan asik kan. Jadi nanti kader dari Gresik, kader dari Lamongan dengan kader dari Sidoarjo ini bisa bertemu, ya kan nanti bisa menjadikan itu secara otomatis insya Allah ada kader-kader baru untuk persyarikatan kita. Nah itu. Topnya yang banyak dari Lamongan itu. Jadi itu dari saya yang jelas Sidoarjo itu bisa bergeliat, banyak orang urban juga, dan apa namanya kegiatan-kegiatan atau munculnya kader-kader itu semangat giroh itu banyak juga yang berasal dari ranting-ranting yang ada di perumahan-perumahan di Sidoarjo. Itu sharing saya di awal ini, nanti kita saling apa namanya melengkapi, kemudian kita saling share. Nanti Pak Agus Asyanto bisa sharing ya. Jadi bisa sharing ini apa namanya Pak Agus Asyanto ini salah satu contoh ranting yang mana tadinya belum ada masjid, kemudian ya mayoritas penduduknya juga dari saudara kita, tetapi akhirnya bisa berdiri masjid dan kegiatan-kegiatan untuk Perserikatan Muhammadiyah. Itu saja Mas Faris Maani. Jadi baik, nanti kita sharing ini aja sharing ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Burhanuddin. Kita beri waktu 10 menit lagi untuk pemateri kedua senior kita Pak Fathur Rohim Syuhadi dari MPK PDM Lamongan. Monggo Pak Rohim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah malam ini bisa bersilaturahim di media yang sangat luar biasa. Tentu kita bersyukur pada Allah, mudah-mudahan kita semua tergolong hamba Allah yang soleh dan solehah. Amin. Yang saya hormati Pak Faris Ma'ani selaku moderator acara malam ini, Pak Muslimin, Ketua MPK Gresik, yang sudah berinisiatif berkegiatan, mengadakan kegiatan pada malam ini, Ustadz Burhanuddin dari MPK Sidoarjo, serta teman-teman semua yang berasal dari Lamongan, Gresik, dan Sidoarjo. Sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz Al-Muslimun dan Ustadz Burhanuddin terkait dengan bermuhammadiyah di mana saja. Ini tentu terobosan baru selaku Majelis Pendidikan Kader yang menaungi proses kaderisasi dan proses transformasi kader, berkewajiban untuk mengajak kader-kader kita, mengajak kepada anak-anak muda, angkatan muda Muhammadiyah, bermuhammadiyah dengan gembira, bermuhammadiyah di mana saja. Ustadz Burhanuddin, Ustadz Muslimun, dan Ustadz Faris Ma'ani yang saya hormati, memang pengkaderan di Muhammadiyah itu ada pengkaderan utama, ada pengkaderan pendukung, dan ada pengkaderan keluarga. Pada tahun 90-an, tatkala kami masih di IPM, baik di Paciran maupun IPM Lamongan, yang waktu itu Ustadz Faris Ma'ani dan Ustadz Muslimin masih di pesantren. Pondok Muhammadiyah di Paciran ada STIP, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah dan STAIM. Itu penghuninya atau mahasiswanya itu rata-rata itu bukan dari kader-kader Muhammadiyah, dari tetangga sebelah. Tetapi efeknya setelah 20 tahunan, walaupun mereka itu secara organisasi itu tidak bersama kita, tetapi mereka punya kepedulian, punya kebersamaan. Ini yang kami maksud dengan bermuhammadiyah yang menggembirakan, bermuhammadiyah di mana saja, dan terkait dengan perkaderan keluarga. Teman-teman yang saya banggakan, terkait dengan yang dilakukan oleh teman-teman di Lamongan, selama ini memang pengkaderan kita berjalan dengan baik, dengan luar biasa ukuran untuk periode sekarang. Sebenarnya sejak dulu kami memimpin sebuah organisasi itu ada orang-orang yang sukses di balik kepemimpinan kita. Artinya ada orang-orang, ada teman-teman yang bekerja luar biasa yang tidak diketahui oleh teman-teman lain. Di MPK tahun ini ada banyak teman-teman Aisyah yang mensupport kegiatan kita, menjadi jejaring dengan pimpinan-pimpinan amal usaha. Ini yang menjadi motivasi kami memimpin MPK, bahwa teman-teman di Lamongan ini menjadi luar biasa. Kemudian ada beberapa teman-teman di Angkatan Muda Muhammadiyah juga menjadi support untuk kegiatan MPK ini. Yang terakhir, teman-teman di Ortom
ini juga tidak kalah pentingnya memberikan masukan-masukan kepada kita bersama. Teman-teman yang saya banggakan, kader-kader kita yang ada di luar kota, seperti di Sidoarjo, kemudian di Gresik, yang asalnya itu adalah aktivis-aktivis Hizbul Waton, IPM, itu sampai hari ini masih kita pantau. Masih ada komunikasi, masih ada sinergi. Sehingga teman-teman yang kuliah di Gresik maupun di Sidoarjo itu, kalau pulang kampung, mereka tetap memberikan kontribusi untuk organisasi. Dan perkembangannya alhamdulillah banyak teman-teman yang sebelumnya tidak mengenal tentang persyarikatan, tapi begitu bersentuhan dengan kader-kader kita selama di perguruan tinggi, mereka akhirnya menjadi kader-kader yang cukup bagus. Nah, barangkali inilah yang menjadi motivasi kita di dalam pengkaderan. Sekali lagi bahwa bermuhammadiyah di mana saja harus kita gelorakan. Yang pertama, yang kedua, MPK, Majelis Pendidikan Kader ini walaupun tanpa dana yang maksimal, atau dulu Pak Najib mungkin mengatakan majelis yang kering begitu ya. Air mata air. Bukan majelis yang mata air, tetapi majelis yang air mata. Tetapi mari kita ubah majelis ini menjadi majelis yang menggembirakan. Majelis yang bisa bergerak di mana saja. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan mudah-mudahan ada manfaat kita saling bersinergi di forum ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rohim yang sudah memaparkan beberapa aktivitas MPK di PDM Lamongan. Mungkin teman-teman Gresik dan juga Sidoarjo, Pak Agus Asyanto juga, Pak Rohim ini MPK Lamongan dalam 1 tahun itu perkaderan utama itu bisa dilaksanakan sampai puluhan kali, saking aktifnya. Makanya yang namanya kader Muhammadiyah Made in Lamongan itu kan ada di mana-mana. Ada di Surabaya, ada di hampir di seluruh Jawa Timur. Baik, karena ini termin yang selanjutnya kita membuka beberapa diskusi dari bapak-bapak atau teman-teman ibu-ibu yang sudah hadir di via Zoom ini. Monggo silakan langsung saja menanggapi atas beberapa hal yang sudah disampaikan oleh para pemateri, baik ke Mas Burhan maupun ke Pak Rohim atau mungkin ke Mas Muslimun. Dipersilakan, mungkin kita beri waktu sampai berapa Mas Muslimun? Kita sampai jam 9 ya? Ya. Kita sampai jam 9. Kalaupun ada beberapa hal yang perlu didiskusikan atau disampaikan lagi, nanti kita beri waktu lagi 10 sampai 15 menit. Jadi jam 9.15 menit kita akhiri untuk kajian perdana tentang bermuhammadiyah di mana saja ini. Silakan, monggo Bu Faiz, Mbak Iyana ternyata hadir. Ada 32 ya, ada 32 teman-teman MPK maupun teman-teman di AMM maupun PDM. Silakan Mas Sidik mungkin menambahi.
Di mobil itu Mas Sidik. Kayaknya di mobil itu. Monggo, silakan kita beri beberapa 3 atau 4 penanggap. Silakan langsung saja, mau ke Mas Burhan, mau ke Pak Rohim, atau mau ke Mas Muslimun. Monggo, silakan. 3 sampai 4 penanya. Ayo, Mas Putra. Itu ada Pak Nukman itu yang barusan rilis bukunya itu ya. Wah, Pak. luar biasa. Iya. Monggo Mas Nukman, ayo ilmunya dibagikan. Mas Nukman. Nah, Ya. Atau Pak Agus. Pak Agus Asyanto dari Sidoarjo yang sedang menggerakkan ranting baru di daerah mana, Pak Agus? mana Pak bagus Agus, Pak Agus belum tampil, monggo. Pak Numan, buku barunya apa Pak Numan? Pak Numan Ya, Suhadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengar ya suara saya? Dengar. Dengar. Ya, Mungkin terima kasih atas waktu. ya, yang dikenalkan diberikan. dulu Pak Numan. Ya, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Nukman Suhadi, asli Lamongan. Sekarang tinggal di Lamongan, bimbing bersama-sama Mas Rohim Suhadi di MPK Lamongan. Seperti yang disampaikan Mas Rohim, sungguhnya saya hanya melanjutkan apa yang sudah pernah dilakukan Mas Rohim tentang membuat buku. Saya pernah terinspirasi dari Mas Rohim, kalau tidak salah bukunya itu Sejarah Muhammadiyah Lamongan kalau tidak salah. Nah, kemarin 1 minggu yang lalu dari penerbit datang ke rumah mengantarkan buku yang judulnya Masyarakat Pesisir, Pemberdayaan dan Konflik Komunal. Salah satu di dalamnya juga ada tulisan saya tentang Muhammadiyah, mengkritik, memberi masukan dan mencoba mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Muhammadiyah dalam beberapa tahun terakhir. Nah, mudah-mudahan buku yang baru saja terbit ini bisa menjadi masukan Muhammadiyah abad kedua ini. Soal pertanyaan, saya ingin sharing saja ya, bahwa pasca Cikolmu kemarin tentu khususnya Lamongan Gresik, saya ingin tahu lebih jauh positif negatif dalam konteks perkaderan. Apakah itu kemudian memotivasi para kader-kader ideologis, kemudian kader-kader yang katanya Mas Muslimun kader-kader politis, kemudian semakin masuk dunia politik atau bagaimana? Saya ingin lebih jauh tahu soal itu. Terima kasih. Baik, G. Matur nuwun Pak Nukman. Buku barunya menarik juga itu, Masyarakat Pesisir, Konflik Komunal. Nah, ini nelayan ini. Dan pertanyaannya tentang bagaimana Jipolmu yang sudah dikatakan sebagai keberhasilan mengantarkan Profesor Zainuddin Maliki, dan mungkin bisa ditanggapi oleh Mas Muslimun sebagai Ketua Jipolmu Gresik dan juga staf daerah daripada Profesor Zainuddin Maliki,
dan saya dengar juga bulan yang lalu meresmikan hutan bakau di pesisir Bawean yang dikelola oleh ranting atau cabang Muhammadiyah. Itu aset besar sekali, itu menarik itu, Pak Numan. Nah, nanti yang Lamongan mungkin akan ditambahi oleh Pak Rohim apa yang sudah dihasilkan oleh Jipolmu kemarin, baik dari sisi positif maupun dari sisi negatifnya. Monggo silakan Mas Muslimun dan juga Pak Rohim. Mungkin satu pertanyaan langsung ditanggapi, satu pertanyaan ditanggapi begitu saja ya. Iya. Monggo. Mas Muslimun, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nukman, Lamongan. Jadi Mas Nukman ini karyanya banyak dan lebih cenderung ke penelitian di mengungkap fakta dan realita di masyarakat. Bagus. Untuk saat ini kepingin menganalisis bagaimana dampaknya kader politik, khususnya yang jadi kan di Gresik Lamongan. Ada hal yang menarik. Yang pertama, secara organisatoris, bahwa tugas kita di Majelis Pendidikan transformasinya gamblang begitu, menghantarkan kader untuk menjadi posisi saja yang diinginkan. Tentu posisi itu membawa nilai-nilai kemuhammadiyahan untuk mewarnai. Yang kedua, kita memperjuangkan ada kader yang siap untuk diposisikan di posisi manapun. Yang ketiga, kita harus mentransformasikan. Kita maksudnya itu di Majelis Pendidikan Kader. Kita untuk bekerja keras, untuk menyiapkan kader untuk menjadi pimpinan. Jadi kader itu harus menjadi pimpinan, meskipun tidak harus karena memang terbatas posisinya. Masa sebagai kader kita jadi kader gitu. Jadi ini harus naik levelnya. Yang jadi pimpinan tidak selalu harus secara terus-menerus jadi pimpinan, ya gantian. Dari proses itu, khususnya di proses Jipolmu, ada proses keterjelasan mana proses kader, mana kader-kader tertentu yang mengambil posisi itu, posisi keterjelasan menghantarkan kadernya menjadi tentu di luar. Ada juga yang kepingin berdiaspora, masuk ke posisi di unsur Muhammadiyah begitu, untuk masuk di luar Muhammadiyah. Tapi yang terpenting bagi saya, bahwa kita itu memperjuangkan kader untuk posisi tertentu yang mampu membawa nilai-nilai Muhammadiyah. Posisi dimanapun. Posisi dimana. Nah, untuk pengaruhnya apa? Untuk proses yang ramai itu kan proses ketika pencalonan. Saya kok tidak didukung, ini kok tidak didukung, begitu kan. Menganggap menjadi anak tiri. Setelah jadi, muncul gap. Karena ya tidak jadi, wong saya tidak didukung gitu kan. Tapi untuk posisi Pak Zainuddin Maliki ini posisinya unik. Ke DPR RI nggak pakai duit, pakai potensi persyarikatan, ya, naik. Satu-satunya di Indonesia yang menjadi DPR RI tanpa ada
tanpa pakai duit. Nah, ini kan bagus. Nah, untuk konfliknya di Pak Zainuddin Maliki, saya rasa sangat minim. Yang menjadi kekhawatiran yang perlu memperluas fasilitasi mendorong itu pasca terpilihnya Pak Zainuddin, yaitu periode ya, politik kalau pilkada sekarang sudah terpetakan mulai tahun 2024. Kenapa begitu? Lo yang berangkat dari persyarikatan sudah bisa kok. Mestinya tahun 2024 ini yang harus menjadi perhatian bagi pimpinan di persyarikatan dan juga kader-kader bagaimana membuka potensi-potensi yang bisa keluar yang bisa menjadi peluang untuk maju di 2024 itu. Begitu pandangan saya, Mas Lukman, sangat minim lah konfliknya untuk yang saat ini. Baik, mungkin Pak Rohim di Lamongan bagaimana? Karena kalau Mas Muslimun di Gresik itu adalah ketua Jipolmu ini Pak Nukman. Jadi yang disampaikan tanpa duit apa ya mesti percayalah, karena memang ketua Jipolmu Gresik itu Mas Muslimun menghasilkan suara berapa? 22.000. 20 Lamongan. Jadi selisih 11.000 dengan Lamongan. Jadi penentu kemenangannya Profesor Zainuddin Maliki itu adalah suara Gresik. Monggo Pak Rohim, silakan. Ya, apa yang terjadi di Jipolmu ya dinamikanya tidak jauh beda lah dengan di Gresik. Sehingga nanti perlu kajian Jipolmu ini, nanti ada sesi yang tersendiri biar jadi meriah itu ya. Gitu Pak Ustadz. Baik, G. Kajian tersendiri Pak Numan. Kayaknya Pak Rohim sama Pak Numan ini sudah tahu sebetulnya kan ya. Monggo untuk penanggap kedua, silakan Mbak Risma. Apa saya bacakan itu apa namanya? Silakan Mbak. Kenapa? Saya bacakan. Baik, silakan. Mbak Risma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang hebat dari MPK PDM Lamongan dan Sidoarjo, dan tidak lupa kepada Ketua Al-Muslimun, Ketua MPK PDM Gresik. Jadi begini Mas Muslimun, karena MPK itu posisinya kita sekarang lagi kajian di tingkat daerah nih. Tapi berbeda lagi ketika kita ada di bawah. Jadi banyak sekali saya menemui kader-kader yang ideologis. Saya tidak menemukan bahwa keluarganya itu berasal dari Muhammadiyah. Dia aktif, kemudian di dalam perhelatan musyawarah akhirnya dia tidak masuk di dalam struktural kepemimpinan lah. Hal-hal yang seperti ini itu sering terjadi, sehingga potensi-potensi kader yang harusnya bisa kita gunakan terus-menerus sampai misalnya nanti kalau misalnya di PM bisa nanti naik ke daerah, kemudian nanti naik lagi dan lebih atas lagi. Nah itu menghilang ketika di tingkatan cabang gitu sudah hilang Mas Muslimun. Jadi banyak sekali kader-kader ideologis kita yang tidak tersalurkan keinginannya, semangatnya untuk melakukan pergerakan itu tidak tersampaikan. Jadi pertanyaan saya itu bagaimana untuk memetakan kader-kader ideologis dan bagaimana cara untuk mempertahankan mereka, karena potensinya saya rasa lebih besar
daripada saya melihat di sekeliling saya itu yang biologis. Karena sering sekali yang biologis itu malah tidak mau meneruskan perjuangan ayahandanya ataupun ibundanya gitu. Malah sekolahnya ke universitas yang negeri, kemudian SMP-nya, SMA-nya gitu. Jadi tidak mengenyam perkaderan Muhammadiyah sama sekali gitu. Mohon pencerahannya Mas Muslimun, Pak Fathul Rohim Suhadi maupun Pak Burhanuddin dari Sidoarjo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Risma, kader muda Gresik ini. Pak Mas Burhan, Pak Rohim. Jadi Risma ini tangan kanannya Mas Muslimun di Jipolmu ini. Sekarang mendapat amanat di KPU kecamatan, di kecamatannya. Alhamdulillah sekarang juga menjadi tenaga pengajar juga di SMK di Gresik. Baik, mungkin Mas Burhan bisa memberi tanggapan tentang yang ditanyakan oleh Mbak Risma, kader muda kita, kader milenial ini. Monggo, bagaimana memetakan kader biologis? Monggo silakan Mas Burhan. Ya, saya mencoba sharing saja. Memang antara kader ideologis sama kader biologis itu sangat kita petakan. Ya, ada mudah dan ada kesulitannya, pasti itu. Yang jelas itu. Ya, sebenarnya kalau misalnya kita yang tadi kata Mas Rohim tadi, bahasanya pengajaran yang sudah ada di Muhammadiyah itu, kalau misalnya bagusnya ada yang sudah ikut IPM, kemudian nanti berlanjut ke pemuda, kemudian nanti ketika kuliah bertemu dengan Ortom IMM atau yang lainnya, itu sebenarnya yang ideal. Tetapi kadang kader-kader biologis itu biasanya terputus, seperti ketika SD misalnya sudah di IPM, kemudian SMP sudah di IPM, kemudian dipondokkan yang notabene mungkin ini ya seperti saya contohkan, ada yang ke Ponorogo, ada ke Surakarta atau yang lainnya. Itu kan di sana tidak adanya ortom yang berada di pondok-pondok itu, maka ada keterputusan. Nah, kalau misalnya yang biologis ini tidak dikuati oleh orang tuanya, maka ini nantinya akan bisa hilang. Dalam artian tidak akan istiqomah di perserikatan itu. Nah, makanya tadi ada pernyataan lebih mudah kader kantil yang lebih militan daripada kadang yang biologis ya gitu. Nah ini kader kantil ya. Iya, kantilan jadi. Iya. Jadi sebenarnya lebih efektif. Gimana sebenarnya. Pak? Gimana? Kader kintilan. Iya, kader kintilan itu sangat luar biasa. Makanya terutama ya PR juga untuk mungkin kita sebagai yang ada di pimpinan perserikatan atau yang mengikuti kajian saat ini, jangan sampai nanti ketika kita mengkader orang lain, tetapi anak-anak kita ini nantinya tidak tersentuh pengkaderan Muhammadiyah itu sendiri. Jadi
Terus terang saya sudah ikhtiar, anak saya yang pertama itu saya taruh di MBS Jombang. Jadi Muhammadiyah boarding school Jombang. Jadi ada pesantrennya, ada kegiatan-kegiatan yang mana itu bisa nantinya secara otomatis ada ruh-ruh perserikatan di dalamnya. Jadi itu. Nah, yang ideologis juga penting sekali. Ini bagaimana kita yang sudah diberi amanah sebagai pimpinan di perserikatan, baik itu di tingkatan ranting, nah ini sampai nanti ke tingkatan yang lebih tinggi, itu malah kita harus lebih proaktif lagi. Nah ini penting. Dan kemudian yang saya pesankan kepada teman-teman, kita pun harus aktif juga di masyarakat. Jadi kadang orang dari kita itu tidak mau mengambil posisi-posisi yang itu nantinya sebenarnya akan memberi kemanfaatan kepada perserikatan, kepada umat. Contohnya ngapunten, Mas Rohim, Mas Muslimun atau yang lainnya. Jadi RT di lingkungan itu penting loh, Pak. Jadi RT, jadi RW itu penting. Karena bagaimanapun nanti ketika kita ini bisa terjun di tingkatan-tingkatan yang kecil, itu sebenarnya nanti menjadikan manfaat yang dahsyat. Coba Mas Muslimun, data pemilih itu dari mana? Data pemilih kepemilian itu dari mana? RT. Saya ketua RT, Pak Buran. Itu. Saya ketua RT. Nah, makanya, ya kan? Ya. Jadi coklat itu. Coklat paling bawah. Coklat itu dari mana? Ya. Dari RT. Nah, jadi kadang-kadang kita ini sudah terlena kepada hal-hal yang tinggi, tetapi lalai dengan kebermanfaatan yang itu sebenarnya dekat dengan kita. Makanya kesolehan yang kita ciptakan itu, kesolehan yang kita lakukan itu, ya, insya Allah akan bermanfaat, nanti menjadikan perserikatan ini mempunyai kader-kader yang luar biasa. Jadi bisa berangkat dari ideologis dan biologis itu, ketika kita pun nanti bisa menjadikan momen-momen di sekitar kita ini menjadi manfaat dan hal yang jadikan perserikatan ini bisa menjadi masyarakat itu nyaman. Jadi gitu. Jadi coba kalau Mas Muslimun kemudian Pak Rohim kemarin jadi tim Jimpolmu ya. Cobalah kita gerakan dari sekarang itu. Di ranting-ranting itu maulah ada yang jadi kepala desa, mau jadi RT, RW. Itu suatu nantinya gerakan-gerakan yang itu menjadi hal yang baik. Strategis ya. Itu loh Mas Faris Mani ya. Okay. Jadi dari saya itu tambahannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Monggo Pak Rohim atau Mas Muslimun menanggapi yang diutarakan Mbak Risma. Silakan. Nah, pertanyaannya Mbak Risma menarik sekali. Sebelum ke Mbak Risma, saya sapa dulu. Saya melihat ada Pak Radiono ini. Pak Radiono. Pak Radiono, sepertinya habis ini Pak Rohim mau menanggapi. Oh gitu ya Pak Radiono. Ya. Terima kasih. Sapa dulu juga. Ini ada Bu Swatun dari MPK PDA Lamongan. Ada Bu Siti Faiza ya dari PDA Gresik. Ya, ini luar biasa ini. Terkait dengan kader tadi memang
apa yang disampaikan oleh bapak-bapak tadi, bahwa yang sangat penting itu di mana kita tinggal. Jadi di basis kita tinggal itu merupakan tempat yang penting. Karena ini sebagai evaluasi. Kadang-kadang kita ini menjadi pimpinan cabang, pimpinan daerah, tetapi kita ini tidak membumi di tingkat ranting. Padahal ranting itu penting. Kita ini bisa membina pengajian di mana-mana, tetapi kadang-kadang pengajian di tingkat ranting itu kita tidak bisa ngopeni. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Burhan jadi RT, jadi RW, jadi tenaga seperti Pak Faris itu penting juga. Nah, disitulah kita bisa menginspirasi tetangga-tetangga kita, sehingga tetangga-tetangga kita ini akan tertarik dengan persyarikatan. Mereka akan senang kalau kemudian mereka itu bergaul bersama-sama kita, yang pertama. Yang kedua, dalam kaitannya dengan menata kader, selain pengkaderan secara formal, apa yang disampaikan oleh Mbak Risma tadi, ada kader intel segala itu, yang disampaikan Pak Burhan itu, tidak kalah pentingnya mulai saat ini sebagai MPK, kita menata teman-teman yang di AMM, IPM, IMM, Hizbul Waton, Nasihatul Aisyah, yang belum menikah itu, ya. Ini tadi ini bahasanya nanti suatu saat perlu dibahas. Itu bagaimana kita temukan. Gimana? Ya, jangan sampai kader-kader kita ini aktivis tapi yang satu hal tidak tersentuh. Mereka galau. Akhirnya mencari sendiri. Nah, mungkin kita tanya, Mbak Risma, apa kriteria Anda? Ini ada stok. Nah, biasanya Pak Muslimin pinter itu, seperti itu. Ya. Sehingga kalau itu sudah clear, ketemu sama-sama aktivis, kita mudah melahirkan kader biologis, kader ideologis. Dan nanti bisa bersama-sama aktif ngurusi persyarikatan. Yang ketiga, memang menjadi kader ngintil, itu penting sekali. Jadi kalau Kiai Dahlan dulu kan kader intilan ya. Anak-anak kita mungkin yang daripada mereka di rumah atau mereka asik-asik sendiri, mungkin bisa kita ajak datang di pengajian kita ajak untuk menemani kita kalau kita mungkin turun ke bawah. Nah, ini penting sekali. Kemudian apa yang saya sampaikan 3 hal tadi itu barangkali nanti bisa dipertajam lagi oleh Pak Muslimun yang mungkin selalu menjadi tokoh yang sangat dekat dengan teman-teman yang di Muda karena suka ngopi gitu ya. Itu Pak Radiono ya. Terima kasih Pak Faris. Oke. Terima kasih Pak Rohim. Saya kira sisa 2 tanggapan mungkin kita kasihkan, ada Pak Hon juga. Selamat bergabung Pak Hon. Ini senior kita di PCM Manyar ya, Pak Hon. Luar biasa. Mungkin nanti bisa nanggapi Pak Hon dan Pak Radiono. Kita beri waktu. Sekarang Mas Muslimun bisa menanggapi yang ditanyakan oleh Mbak Risma. Terima kasih. Mbak Risma ini kader biologis dan ideologis. Saya kepingin menyajikan yang belum disampaikan aja sama Mas Burhan, sama Pak Rohim. Ada proses kultural yang tidak tersentuh. Kenapa adik-adik kita di Ortom itu tidak melanjutkan aktivitasnya di Muhammadiyah? Ada gap yang muncul karena proses pergantian di struktural masing-masing organisasi, baik di Ortom maupun Muhammadiyah berbeda. Ada gap waktu, bukan gap
secara egois gitu, bukan. Semisal adik-adik IPM itu di tingkat ranting 2 tahun prosesnya menjadi pimpinan. Di IMM kalau di tingkat cabang itu 1 tahun, di tingkat Korkom Komisariat 1 tahun. Mereka purna jadi pimpinan di Ortom itu. Nasyiatul Aisyah 4 tahun, Pemuda Muhammadiyah 4 tahun. Purna mereka di pimpinan di tingkatannya masing-masing. Sedangkan di Muhammadiyah itu 5 tahun. Kalau tahun sekarang bonus lah. Beda kasus kalau tahun sekarang. Nah, proses gap waktu itu yang memungkinkan kader-kader yang sudah menjadi pimpinan di masing-masing ortom, lantas mereka tidak masuk di proses, tidak masuk di pimpinan di Muhammadiyah. Nunggu nih, semisal pimpinan cabang IMM ini 1 tahun ya menjadi, atau mungkin mereka bisa 2 tahun di ortom itu. Lantas mereka itu nunggu untuk masuk menjadi anggota majelis, masuk ke unsur Muhammadiyah, baik di tingkatan cabang maupun di tingkatan daerah. Mereka nunggu 3 tahun. Kalau jiwa mereka itu jiwa aktivis, mereka itu mencari tempat aktivitas di luar Muhammadiyah. Karena mereka nggak betah, tidak aktif. Nah, sedangkan proses di Muhammadiyahnya untuk menjadi masuk di struktural, baik di struktural pimpinan maupun anggota-anggota majelisnya, itu baru 5 tahun. Jadi ada gap 3 tahun ini yang perlu diperhatikan secara seksama. Nah, bisa dimasukkan itu solusinya bagi majelis pendidikan kader khususnya, bagi mantan pimpinan ortom di tingkat daerah, itu dimasukkan menjadi anggota majelis pendidikan kader dengan merubah SK. Karena SK-nya kan sangat mudah kalau majelis itu. Nambah orang ganti SK, nambah orang ganti SK. Kalau di pimpinan Muhammadiyah kan tidak bisa. Nah, gitu. Kalau di tingkatan cabang juga begitu. Ortom, pimpinan yang sudah masuk di ortom, yang sudah purna, masukkan aja di anggota majelisnya itu. Sehingga mereka bisa aktif di struktural Muhammadiyah. Ya, baik pimpinan persyarikatan sampai dengan aumnya. Nah, kadang kita di pimpinan nggak boleh egois juga. Mereka sudah jadi pimpinan, terus yang sudah purna di ortom, mereka tidak dihiraukan. Nggak boleh begitu. Nah, ini secara kultural. Yang selanjutnya yang perlu kita perhatikan, bahwa kader biologis dan ideologis di Muhammadiyah ini sudah lama menjadi persoalan kita di persyarikatan. Bahkan ada teman-teman di Nasyiatul Aisyah di Gresik semisal kan ya, itu sampai nyambangi bapak-bapak di Muhammadiyah, bagaimana anaknya itu bisa aktif di Nasyiatul Aisyah gitu. Sampai segitu tuh sudah dilakukan, dibela-belane karo teman-teman itu. Maka dari itu, kita yang aktif di struktural ini ya, itu mestinya ya harus punya kesadaran mendorong keluarga kita, handai tolan, tokoh-tokoh masyarakat yang dekat dengan Muhammadiyah untuk didorong orang-orangnya, anak-anaknya itu supaya aktif di ortom dan lebih dekat kepada kegiatan di Muhammadiyah. Nah, peran ini bisa diambil dari mana? Bukan hanya di daerah, ya di cabang iya, di ranting iya, bahkan sampai tingkat paling bawah ada di tingkatan masjid atau kegiatan-kegiatan. Nah, ini penting untuk kita lakukan. Cukup sekian Mas Faris, bisa dilanjut oleh yang lain. Mungkin bisa nambah Mas senior-senior kita, Pak Dono dari Balung Panggang, terus Pak Hon Jailani dari terus Ayahanda Sidik Notonegoro yang masih nyetir. Ini saya panggil Ayahanda Notonegoro. Ada itu juga, Mas Muhaiminul Aziz, sepertinya dari Lu.
Sulawesi mana? Sulawesi Tenggara, Sultra ya. Iya, Mbak Risma. Monggo Pak Rudiono, Luwuk Radiono, Pak Hon, kemudian terakhir nanti ditutup oleh Mas Sidik. Sepertinya minta waktu untuk bisa menanggapi katanya. Mandeko Mas Sidik. Oh, jangan tengah jalan. Oh, gak apa-apa, karena aku. Oh ya, siap. Monggo. Yang satu ke Pak Radiono, yang kedua Pak Hon, terakhir ditutup oleh Mas Sidik yang sudah siap dengan beberapa komentarnya. Monggo Pak Radiono. Terima kasih Pak Faris ya. Oke. Terima kasih dan terutama Pak Muslimun ini yang sering ke Balong Panggang. Siapa Ketua Radiono? RPK. Langganannya Balong Panggang, Pak. Iya, Balong Panggang. Siap. Pada masa-masa kampanye Pak Prof. Zainuddin Malik itu. Begini, jadi saya ini istilahnya di majelis kader itu secara de facto, artinya begini, di PCM Balong Panggang itu dari 9 orang itu harus mengetuai majelis gitu. Jadi ketua majelis itu harus diketuai oleh unsur 9. Nah, saya unsur 9 PCM sehingga otomatis wajib mengetuai majelis. Saya kebetulan di Majelis Pendidikan Kader. Begini, saya tidak terlalu lama, hanya menyampaikan di Balong Panggang. Itu betul yang disampaikan oleh Pak Faris itu banyak atau cukup lumayan kader yang menduduki posisi penting di masyarakat. Bahkan ada yang menjadi kepala desa di desa yang tidak ada ranting Muhammadiyahnya itu. Jadi jadi kepala desa, bahkan kalau tidak salah ada 4 desa yang dipimpin oleh kader Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, untuk kader yang biologis dan ideologis dan biologis, itu kalau ideologis menurut pandangan saya itu terlahir dari lembaga pendidikan Muhammadiyah. Itu. Oleh karena itu saya dengan teman-teman di Balong Panggang, PCM Balong Panggang itu selalu menyarankan supaya anaknya itu kalau memang tidak bisa SD, SMP, SMA itu ke lembaga pendidikan Muhammadiyah wajib pernah, nah itu harus digarisbawahi, wajib pernah sekolah di lembaga pendidikan Muhammadiyah. Tapi kalau tidak bisa 100% di Muhammadiyah wajib pernah. Sebab kalau SD, SMP, SMA itu tidak pernah di lembaga pendidikan Muhammadiyah, itu nanti secara ideologis kurang mendarah daging begitu, kurang mendarah daging. Oleh karena itu yang saya sampaikan pada teman-teman di PCM Kecamatan Balong Panggang. Nah, kemudian saya ini sejak tahun 2000 itu menjadi unsur 9 itu ya, menjadi anggota unsur 9 PCM. Oleh karena itu mungkin begitu tidak bisa mengkader ya itu. Jadi posisinya harus naik ke daerah, Pak Radiono. Iya, Imam Muslimun ya. Jadi seperti itu yang kita sampaikan. Mungkin ada yang perlu disampaikan Pak Muslimun, silakan. Mungkin untuk khususnya Balong Panggang Pak, ini bagaimana kita bisa menggerakkan khususnya MBK-nya. Terima kasih. Kita untuk Balong Panggang kita lanjut perkaderan aja. Iya. Harus digalakkan terus. Yang lain. Ya, terima kasih. Yang kedua, mungkin yang disampaikan Pak Radiono ini beberapa masalah faktual ya yang di Balong Panggang, jadi tambahan informasi tentang yang disampaikan oleh Mas Burhan tadi, kader yang
betul-betul memegang kendali di luar Muhammadiyah, tapi itu strategis juga. Saya kira tambahan mungkin ya. Silakan Pak Hon, ini senior kita ini. Monggo bisa menanggapi Pak Hon tentang diskusi kita yang baru pertama ini. Silakan Pak Hon. Ya, terima kasih Bapak sekalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang, ini tadi saya agak terlambat ikut karena baru baca WA. Oh, ada jadwal ini ya, dari apa MPK ada kegiatan malam ini. Saya terus terang termasuk kader kintilan, Pak ya. Karena saya tahu Muhammadiyah itu malah dari istri saya, karena istri saya dulu di Jawa Tengah aktivis NA. Jadi waktu menikah terus ke Gresik, cari-cari tempat, cari teman, mana sih yang teman Aisyah, kata saya sendiri nggak tahu Aisyah itu seperti apa. Setelah ada di berarti ngintil istri Pak ya? Ya, ngintil istri. Terus kenapa saya juga termasuk tertarik di Muhammadiyah? Awalnya itu karena saya kebetulan tinggal di perumahan Paungangan Indah. Itu hampir sebagian besar yang Muhammadiyah itu aktivis Muhammadiyahnya adalah karyawan petrokimia. Dan setiap rapat-rapat itu saya melihat tidak ada yang merokok. Ini terus terang, mohon maaf ini tidak ada yang merokok karena saya sendiri tidak merokok. Jadi saya merasa enjoy dengan teman-teman yang ada di Paungangan Indah. Nah, sejak itu dari tahun 94 saya mulai aktif di Muhammadiyah. Nah, tapi sayangnya saya punya anak satu masuk dari TK sampai SMA itu di Aisyah dan Muhammadiyah. Cuma sayangnya waktu di SMP 12 itu kan saya kurang tahu bagaimana pengkaderan di Muhammadiyah ya. Waktu mau masuk IPM itu harus ada seleksi dulu, Pak ya. Halo. Iya, waktu mau masuk IPM harus seleksi. Nah, karena seleksi itu jadinya anak saya tidak aktif lagi karena ternyata waktu seleksi mungkin nggak tahu seleksinya seperti apa, tidak masuk dalam seleksi di SMP 12. Makanya waktu di SMA ya sudah tidak aktif lagi. Kemudian kuliahnya kebetulan di negeri. Memang di UNER itu ada juga waktu awal-awal masuk itu ada pertemuan khusus mahasiswa yang dari sekolah-sekolah Muhammadiyah. Tapi cuma awal-awal aja kemudian setelah itu malah lebih banyak yang aktif di organisasi lain. Jadi ini mungkin masukan aja untuk teman-teman di MPK ya mungkin ya. Ini bagaimana cara untuk masuk di Urtum ya, terutama IPM itu. Memang IPM itu kan dasar mungkin anak-anak kita cara belajar berorganisasi, tapi ternyata di IPM itu seleksi. Nah itu kalau di Manyar sendiri, cabang Manyar, kebetulan saya dari awal tahun 2000 itu sudah menjadi anggota pimpinan cabang Manyar. Padahal saya masih berapa tahun, 3 tahun mungkin sebagai warga Muhammadiyah. Jadi anggota Muhammadiyah dalam muscap itu malah dipilih menjadi anggota pimpinan. Jadi ya alhamdulillah karena saya juga senang berorganisasi, jadi bisa mengikuti kegiatan-kegiatan di Manyar. Dan alhamdulillah juga karena di Manyar ini banyak aum yang lumayan sekolah-sekolah favorit, ini kader-kadernya pun banyak yang masuk di majelis-majelis di cabang Manyar. Walaupun cabang Manyar ini kegiatannya kurang begitu ini, tapi teman-teman
guru dan ustadz di cabang Manyar itu sebagian besar itu masuk di majelis-majelis yang ada di cabang Manyar. Saya kira itu dari saya, mungkin juga nanti bisa Mas Muslimun mungkin memberikan supaya gimana supaya anak-anak kita itu yang walaupun awalnya tidak begitu bisa organisasi tapi ada didikan di IPM-nya dipermudah misalnya gitu. Saya kira itu Baik, dari baik. saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hon. Iya, Pak Hon ini senior kita. Monggo Mas Muslimun, ada problem pakai seleksi ketika kepingin aktif di IPM atau ortom yang lainnya. Wong kadang-kadang kita itu malah kurang suplai kader, tetapi di sisi yang lain pakai seleksi kalah. Jadi perlu ditanggapi lah, dipermudah atau nggak pakai seleksi atau gimana? Silakan Mas Muslimun. Kalau di proses pimpinannya, pemilihan pemimpinan itu punya peraturan sendiri itu Mas Faris. Kalau tidak aktif di IPM ya aktif, kalau perempuan bisa naik ke Dasi A, laki-laki bisa aktif ke program Muhammadiyah. Insya Allah itu bisa ditata di lapangan. Gitu Mas Faris. Baik. Ya, Mas Muslimun. Begitu Pak Hon, yang disampaikan Mas Muslimun lebih banyak urusan internal AUM ya. Iya. Mungkin ada tanggapan Mas Burhan atau Pak Rohim tentang aktif di ortom pakai seleksi segala begitu. Iya. Biasanya yang saya lihat seperti di Pondok Karangasem, di Babat, ini yang diseleksi itu pimpinannya, calon pimpinannya. Kalau anak-anaknya semua itu wajib ikut IPM, wajib ikut HW. Tapi yang pimpinan IPM, pimpinan HW, pimpinan tapak suci itu diseleksi. Gitu. Ya. Putus-putus suaranya. Enggak, lancar Mas Sidik. Monggo Mas Burhan kalau ada tambahan. Ya, sama yang saya ketahui. Jadi yang diseleksi itu pimpinannya. Kayak di itu biasanya yang ada di aum ya. Kayak di pondok, di SMP itu memang ada pimpinannya yang diseleksi kayak di pondok anak saya juga. Tetapi sebenarnya kita pun harus memberikan pesan juga kepada guru-guru yang ada. Betul, andai kata secara biologis pun itu tidak masuk ya, tetap bagian dari ikhtiar bapak-bapaknya pun memberikan motivasi untuk tetap aktif dalam IPM itu saja. Baik, oke. Terima kasih. Untuk yang terakhir, bapak-bapak, ibu-ibu akan ditutup mungkin. Oh, Bu Uswatun. Mas Sidik tadi nggak jadi Mas Sidik. Saya kira jadi ini Mas Sidik. Monggo Mas Sidik. Sambil nunggu Mas Sidik, dipersilakan Bu Uswatun Hasanah dari MPK Lamongan ya. Oh MPK. Nah ini Mas Sidik atau Mas Sidik dulu. Silakan Mas Sidik. Sudah siap, Mas Sidik? Kayaknya masih nyetir ya? Masih nyetir, Mas Sidik ini. Mas Sidik, dengar? Unmute-nya belum di... Iya.
Kayaknya sudah ngomong Oke. tadi. Nah, halo. Silakan Mas Itik. Oke. Terima kasih, Matur nuwun. Mas Burhan, Cak Rohim, konco lawat Siap. kabeh. Saya senang dengan acara ini. Siap, Gini, siap. saya sedikit ya untuk bicara mengenai. Saya sempat ya beberapa waktu itu merenungkan itu, gitu. Termasuk ya menyambung yang disampaikan oleh Pak Radiono dan juga Pak Hon tadi, gitu. Sampai sekarang ini saya justru mempertanyakan lembaga pendidikan sebagai sebagai tempat pengkaderan itu. Karena faktanya berapa persen sih kader Muhammadiyah yang diproduk oleh lembaga pendidikan itu? Kita selalu mendorong anak kita sekolah di Muhammadiyah, tetapi ya disampaikan oleh Pak Hon tadi mungkin juga begitu. Bagaimana pola pengkaderan yang dilakukan oleh sekolah atau lembaga pendidikan Muhammadiyah sehingga melahirkan kader gitu. Saya lebih senang, lebih sepakat lembaga pendidikan lembaga pengkaderan itu di Urtum. Nah, problemnya nyambung yang disampaikan oleh Mas Muslimun ya, tentang kader biologis dan kader ideologis. Saya rasa ini juga perlu ada pelurusan ya. Semua kader itu harusnya kita bentuk sebagai kader ideologis. Ya, kader itu adalah kader ideologis, punya idealisme. Nah, kader ideologis ini bisa kita ambil dari kader biologis dan kader sosiologis. Kader biologis itu adalah kader yang diproduk oleh keluarga kita. Kader sosiologis itu diproduk dilahirkan oleh bagaimana kita membangun sebuah aktivitas yang menjadikan orang lain itu tertarik dengan Muhammadiyah dan menjadi warga Muhammadiyah. Kader biologis ini juga menjadi problem karena pola yang kita terapkan. Ya, saya ambil contoh ya. Misalnya sekarang anaknya Mas Burhan ya, ada di MPS di mana? Jombang ya. Jombang. Nah, apakah nanti setelah keluar dari MPS itu menjamin bahwa dia akan menjadi kader? Ketika setelah tidak lagi atau setelah keluar dari MPS, dia tidak punya ruang aktivitas yang selaras dengan perkembangan dirinya. Kader itu tidak bisa kita samakan dengan anak kita, harus sama dengan kita karena tantangannya berbeda. Saya punya anak yang senang dengan mobil, sepeda motor, sepeda motor itu Bikers. Bikers semacam itulah. Nah, anak saya ini usianya sedang berada dalam taraf IPM. Nah, IPM dan rata-rata Urtum kita ini masih berkutat bahwa dakwah itu kaitannya selalu dengan pengajian. Nah, ini kalau saya mengkritisi pengajian itu saya khawatir nanti terus dianggap anti pengajian dan liberal dan sebagainya itu gitu. Itu problem. Nah, bagaimana Urtum itu mampu memberikan wadah bagi hobi-hobi itu? Saya ambil contoh gini. Saya pernah menawarkan misalnya, masjid itu harus ada wifi. Kenapa? Karena remaja sekarang itu tidak pernah lepas dari wifi. Untuk mendekatkan remaja ke masjid, ya masjid harus punya wifi. Tapi apa kata Takmir? Kata Takmir, kata jadi apa remaja kita kalau do masjid wifi-an? Nah, ini sudah menjadi menjadi bahwa pemahaman tentang dakwah itu, tentang pengkaderan itu ya macam-macam di situ. Nah, ini yang harus kita pahami bersama bahwa pengkaderan kita ini harus lebih mengarah pada pengkaderan sosiologis. Artinya Urtum-Urtum itu harus punya aktivitas yang selaras dengan
usia kadernya di situ, kemudian daya minat, daya tariknya kemana? NA misalnya, NA itu aktivitasnya ya mohon maaf ya itu saja gitu. Pengajaran NA yang hadir ya itu saja. Ini kan menjadi tantangan ini. Harusnya dirubah kayak apa? Di pemuda juga sama. Di kampus, di IMM juga relatif sama dan sebagainya. Inilah yang harus kita pikirkan bersama, adalah bagaimana menciptakan ruang-ruang kader sosial semaksimal mungkin ketika ortumnya sendiri yang menjadi tempat laboratorium pengajaran itu tidak mampu atau belum ruang-ruang untuk berselancar bagi calon-calon kader di dalamnya itu. Karena itu, Pak Farid, ya. Jadi pentingnya tentang pengajaran sosiologis di situ ini harus kita pikirkan jangka panjang di situ. Oke, makasih. Oke. Terima kasih Mas Sidik. Wah, Mas Sidik ini sambil nyetir saja bisa memetakan kader sosiologis. Nah, neo nek logo. Hati-hati Mas Sidik. Karena kopi. Terima kasih. Saya kira waktu terakhir kita berikan ke Bu MPK Bu Us. Ini bukan Bu Us Bu Faiz ya. Bukan Bu Us PDA Gresik ya. Bu Uswatun Hasanah MPK PDM Lamongan. Silakan Bu Us. Kita tanggapan terakhir, nanti kita nanti ditutup oleh para pematerinya, karena ini sudah melebihi berapa menit ini, sudah setengah jam lebihnya, tapi tidak apa-apa, masih semangat, luar biasa. Saya termasuk bangga juga, ternyata Mas Sidik ikut Pak Hon, Pak Radiono, waduh, senior kita. Monggo silakan Bu Us. Kelihatannya Anda sudah nggak ada ya. Kalau tidak ada, saya kira diakhiri beberapa komentar mungkin dari Mas Burhan dulu, kemudian Pak Rohim, kemudian terakhir Mas Muslimun, karena saya yakin ini yang pertama, nanti ada yang kedua dan seterusnya nanti. Kayaknya menarik juga, tapi waktunya mungkin lebih nggak molor-molor lah. Monggo silakan, ya. Mas Burhan. Saya usul bulanan, ini kegiatan bulanan lah paling enggak. Oh iya, hati-hati, iku motornya kalau melaku terus iku. Iya, nggak apa-apa. Oh kan siap Mas Sidik ya. Insya Allah diadakan. Bu Faiz siap, Bu Faiz ya. Masih siap. Cukup Zoom-nya masih cukup, ini semuanya difasilitasi oleh Bu Faiz ini, karena Zoom-nya masih cukup banyak. Oke, Mas Burhan. Unmute-nya Mas Burhan. Unmute. Di akhir sesi ini, yang jelas ngurusi kader itu adalah investasi jangka panjang. Itu yang terpenting. Jadi kalau misalnya kita sudah diamanai di Majelis Pendidikan Kader, maka kita pun harus siap untuk lebih semangat, kemudian lebih sabar, karena ini adalah investasi kita jangka panjang untuk kemajuan perserikatan kita. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Burhan. Silakan Pak Rohim. Iya, terima kasih. Menarik sekali memang diskusi malam ini. Ini mungkin bisa jadi agenda rutin, bisa mingguan, bisa 2 mingguan dan seterusnya. Pak Harun ternyata nimbrung Pak Harun. Iya. Nongol itu. Nongol, lawinya nongol.
Apa ini? Di Gresik didatangi 2 PDM Pak Sidik Notonegoro dan PDM Pak Harun, luar biasa. Malam ini ada beberapa catatan yang sempat saya tulis ini yang terkait dengan pengkaderan, bahwa apapun yang dilakukan di dalam pengkaderan yang dikomandani oleh Majelis Pendidikan Kader adalah dalam rangka menggembirakan bermuhammadiyah dan dalam rangka menggerakkan Muhammadiyah yang ada di mana-mana. Siapapun yang jadi pimpinan tetap harus menggerakkan Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, menarik sekali, banyak kosakata baru yang bermunculan di malam ini. Ada istilah kader biologis, kader ideologis, kader pragmatis, ada kader sosiologis. Karena yang sosiologis yang bicara ini orang sosiologis, kemudian ada kader kultural, ada kader struktural. Ini saya rangkum dari Pak Radiono tadi, itu barangkali begitu. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Burhanuddin yang menjadi catatan pada kita, bahwa mengurus kader adalah investasi jangka panjang. Hasilnya tidak bisa kita lihat 1-2 tahun, tapi bisa bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun. Kita bisa menjadi ini karena kita dulu itu adalah dikader oleh bapak-bapak kita atau oleh senior-senior kita. Tentu kita harus selalu sabar, selalu tawakal, dan selalu bersama-sama bersinergi. Jadi kalau kita bersinergi, insya Allah masalah kaderisasi, masalah kader di Lamongan, di Gresik, di Sidoarjo akan menjadi luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Mungkin terakhir, Mas Muslimun juga sebagai tuan rumah diskusi Zoom ini dalam waktu. Silakan. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Mas Rohim, Pak Burhan yang sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan kita. Yang kedua, ingin saya sampaikan juga terima kasih kepada semua peserta yang hadir, karena yang hadir di sini melebihi keinginan awal. Karena keinginan awal kita ya cuma anggota MPK daerah aja gitu. Lalu meluas, yang hadir ada dari unsur pimpinan daerah Muhammadiyah, ada pimpinan daerah Aisyah, bahkan sampai dengan pimpinan cabang dan senior-senior kita yang mestinya pantasnya itu menjadi pemateri. Nah, punten ini kita sama-sama munduk ilmu. Insya Allah lain waktu kita kembangkan lebih lanjut. Yang ketiga, bahwa kita di Majelis Pendidikan Kader, seperti semangat kita semua, bahwa proses kaderisasi ini harus menjadi gerakan kita yang kita lakukan secara kontinu terus-menerus. Jadi gerakan kaderisasi ini bukan hanya menjadi semangat di tingkat daerah, tetapi juga menjadi semangat gerakan ini sampai dengan cabang dan ranting beserta dengan ortum dan aumnya. Inilah yang menjadi semangat kita semua. Jadi kita sekarang intinya harus bermuhammadiyah di mana saja dengan bergembira melalui proses kaderisasi di Muhammadiyah. Siapapun dan apapun background kita, kalau sudah ada gerakan kaderisasi ini, insya Allah kita akan menjadi kader ideologis di Muhammadiyah. Dengan itu, ketika sudah ada gerakan kaderisasi, ingat ini menjadi bagian merapatkan barisan kader yang menjadi
semangat kita, karena Allah mencintai kerapatan kaderisasi kita. Seperti ayat yang sangat populer yang ketika pandemi ini disampaikan oleh para pimpinan dan ustadz-ustadz kita. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Jadi pimpinan termasuk kader dan termasuk gerakan kaderisasi ini harus menjadi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Nah, inilah yang menjadi semangat kita semua. Terima kasih. Dan untuk terakhir, selanjutnya, insya Allah beberapa saran tadi itu sudah muncul. Kita tetap menggandeng Sidoarjo, Lamongan, Gresik menjadi satu bagian. Nanti juga bisa dengan Surabaya dan lain-lain. Dan pesertanya diperluas, bukan hanya jadi anggota MPK, tetapi sampai dengan cabang dan juga AMM, Angkatan Muda Muhammadiyah. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf kepada Mas Burhan. Terima kasih. Terima kasih Pak Rohim atas waktunya. Termasuk terima kasih kepada Ayahanda Abdullah Siddiq Notonegoro, termasuk Mas Harun. Terima kasih Mas Harun sempat menghadiri acara ini. Dan juga terima kasih kepada Bu Faiz yang memfasilitasi ke Zoom-nya. Ini Zoom-nya PDA Gresik, Tepeng ini. Terima kasih Ibu PDA. Cukup sekian yang dapat kita sampaikan. Kita lanjut di lain waktu. Nah, saya kembalikan kepada Mas Faris Mahani. Terima kasih Mas Muslimun atas kata penutupnya, dan waktu kita sudah habis, molor sampai berapa? Setengah jam lebih ya. Jadi kita mulai jam 8 kurang seperempat, kita akhiri jam 10 kurang 10 menit. Mudah-mudahan diskusi Zoom kita ini betul-betul banyak manfaatnya bagi kita dan juga bagi bermuhammadiyah kita. Dan tidak lupa juga kami sampaikan kepada Bu Faiz yang memfasilitasi Zoom pada kesempatan diskusi pertama ini. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan, dan sepertinya Mas Muslimun sudah menyiapkan, atau kita MPK Gresik sudah menyiapkan diskusi selanjutnya seperti usulannya Mas Siddiq. Kita adakan 1 bulan sekali. Nanti mungkin bisa difasilitasi oleh Pak Rohim dari Lamongan atau Mas Burhanuddin dari Sidoarjo. Demikian, terima kasih banyak buat teman-teman sekalian dan juga para senior yang sudah ikut nimbrung diskusi Zoom kita. Terima kasih banyak. Mari kita akhiri bersama-sama diskusi tentang bermuhammadiyah di mana saja. Kita akhiri bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.